Salam pustaka bagi Anda semua. Pada kesempatan ini, Pustaka Advent akan membahas satu topik tentang kekerasan rumah tangga dan apa yang kita dapat temukan nasihatnya dari buku kecil ini yang berjudul Harapan bagi Keluarga Masa Kini. Dan di bab yang ketujuh dikatakan bahwa tidak ada alasan untuk kekerasan dalam rumah tangga. Di halaman yang ke-79 dimulai dan di halaman yang ke-80 saya akan bacakan secara singkat. Dikatakan bahwa secara jelas kita tidak perlu melihat jauh untuk mengetahui bahwa kekerasan telah menyerang masyarakat kita. Dan ada banyak kasus di seluruh dunia yang tidak akan pernah menjadi berita utama. Sekalipun mungkin di media sosial akhir-akhir ini, kekerasan rumah tangga beberapa artis sedang diberitakan. Nah, keluarga-keluarga yang terpecah belah oleh kekerasan yang tidak masuk akal di dalam rumah tangga, karena banyak orang memilih kekerasan sebagai sarana utama untuk berkomunikasi satu sama lain. Dampak dari pilihan ini sangat luas dan sangat merusak individu-individu setiap umur dan juga bagi keluarga mereka. Nah, sementara kita mungkin tidak dapat mengendalikan kekerasan di sekitar kita, kabar baiknya adalah bahwa melalui kuasa Tuhan ada persediaan pengendalian diri yang tidak terbatas yang tersedia bagi mereka yang meminta dan menerimanya. Firman Tuhan dipenuhi dengan nasihat tentang cara membangun hubungan yang sehat dan kuat, terutama dalam keluarga kita. Dalam pasal ini, kita akan secara singkat melihat secara destruktif dari kekerasan dan pelecehan dalam keluarga, dan kita akan meninjau maksud dan rencana awal Tuhan yang tulus untuk hubungan dan keluarga kita. Kita juga akan mengeksplorasi unsur-unsur hubungan yang sehat dan saleh. Banyak kelompok di dunia berkomitmen untuk menghentikan kekerasan dan mencegah kekerasan dengan menyediakan individu dan keluarga dengan keterampilan dan wawasan yang diperlukan untuk memiliki hubungan yang sehat. Ini adalah bukti dari berbagai peristiwa pelecehan yang merembes di rumah kita hari ini, bahwa kita jauh dari idealisme Tuhan untuk hubungan manusia. Banyak yang mengaku sebagai orang Kristen tidak memiliki karakter Kristus. Sayangnya, dalam banyak situasi, para pelaku kekerasan telah menyalahgunakan kitab suci dan teologi untuk membenarkan perilaku kasar mereka. Selain itu, para penolong yang bermaksud baik lainnya juga telah menyalahgunakan kitab suci untuk meyakinkan para korban agar menerima kekerasan terus-menerus dalam keluarga mereka. Penyalahgunaan kitab suci ini bisa berbahaya dan bahkan mematikan bagi para korban yang terkait. Ya, masyarakat yang bertanggung jawab tidak bisa lagi tinggal diam, mendiamkan terus siklus kekerasan dalam rumah tangga dan tidak mengakibatkan perubahan. Nah, upaya harus dilakukan oleh setiap masyarakat, terutama masyarakat gereja, untuk membantu keluarga menghentikan pelecehan dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Tentu saja, jelas bahwa kita hidup di dunia kekerasan. Indera kita dibombardir oleh kekerasan dalam berita, musik, televisi, dan media lainnya. Banyak orang menjadi sasaran kekerasan. Korban yang paling menyentuh hati kita adalah para wanita dan anak-anak. Memang benar bahwa pria juga menjadi korban pelecehan dan kekerasan, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil yang mungkin disebabkan olehnya kurang pelaporan. Terlepas dari siapa korbannya, kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga tidak sesuai dengan rencana Tuhan bagi keluarga manusia. Pertama-tama, mari kita lihat beberapa definisi dan informasi umum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pelecehan emosional.
tidak ada hierarki pelecehan, masing-masing destruktif. Yang pertama kita boleh lihat, kekerasan fisik. Mungkin termasuk perilaku seperti mendorong, menendang, itu bisa meningkat menjadi serangan yang lebih berbahaya. Meskipun bisa dimulai dengan memar kecil, itu bisa berakhir dengan pembunuhan. Yang kedua, pelecehan seksual. Dapat mencakup seutuhnya sentuhan dan kata-kata lisan yang tidak pantas. Pemerkosaan, penganiayaan, dan incest juga termasuk dalam kategori ini. Yang berikutnya adalah pelecehan emosional, termasuk perilaku yang secara konsisten merendahkan dan meremehkan individu. Ini dapat termasuk ancaman verbal, peristiwa kemarahan, bahasa cabul, tuntutan untuk sempurna, dan pembunuhan karakter dan pribadi. Memiliki rasa kepemilikan yang ekstrim, isolasi, dan merampas sumber daya ekonomi seseorang, semuanya secara psikologis dan emosional dengan kejam. Tidak ada profil pelaku kekerasan atau korban yang nyata. Keduanya dapat berasal dari semua kelompok umur, kelompok etnis, kelas sosial ekonomi, profesi, komunitas, agama, atau masyarakat yang tidak beragama. Pelecehan dan kekerasan dapat mengambil beberapa bentuk, fisik, seksual, dan emosional. Dalam kasus lansia dan anak-anak, itu juga termasuk kelalaian yang berat. Nah, korban itu perempuan mungkin lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk dibunuh oleh pasangan intimnya. Kalau di Amerika Serikat, 1 dari 4 wanita akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, juga dikenal sebagai kekerasan pasangan intim selama masa hidupnya. Kemudian perempuan berusia antara 20-24 berada pada risiko terbesar menjadi korban kekerasan rumah tangga. Yang berikutnya, setiap tahun dari satu dari 3 korban pembunuhan perempuan dibunuh oleh pasangannya saat ini atau sebelumnya. Nah, konsekuensinya apa? Yang pertama, orang yang selamat dari kekerasan dalam rumah tangga menghadapi tingkat depresi yang tinggi, gangguan tidur, dan tekanan emosional lainnya. Yang berikutnya, kekerasan dalam rumah tangga berkontribusi terhadap kesehatan buruk bagi banyak orang yang selamat. Yang keempat, tanpa bantuan, anak perempuan yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga lebih rentan terhadap pelecehan saat remaja dan orang dewasa. Yang berikutnya, tanpa bantuan, anak laki-laki yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih mungkin menjadi pelaku kekerasan terhadap pasangannya dan atau anak-anak mereka ketika sebagai orang dewasa, sehingga melanjutkan siklus kekerasan pada generasi kepada generasi berikutnya. Yang berikutnya adalah konsekuensinya, sebagian besar insiden kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilaporkan. Di dalam kekerasan rumah tangga selalu ada penyalahgunaan kekuasaan. Kekerasan dalam rumah tangga ditandai oleh rasa takut, pengendalian diri, dan bahaya. Satu orang dalam hubungan tersebut menggunakan paksaan atau kekuatan untuk mengendalikan orang lain atau anggota keluarga lainnya. Pelecehan dapat berupa fisik, seksual, dan emosional. Sekali lagi itu ditekankan. Dalam sebagian besar kasus pelecehan yang dilaporkan pelakunya adalah laki-laki, namun pelaku juga bisa perempuan. Kekerasan tidak memiliki tempat dalam hubungan yang sehat dan saleh. Pelaku kekerasan menganggap mereka memiliki hak untuk mengendalikan semua anggota keluarga mereka. Kemauan untuk menggunakan kekerasan agar mencapai pengendalian diri ini adalah dari hal-hal yang telah dia pelajari dari berbagai sumber. Pelaku telah belajar bahwa itu pantas bagi orang yang lebih besar dan kuat, biasanya laki-laki ya, untuk memukul orang lain demi kebaikan mereka sendiri atau karena dia mencintai mereka. Alasannya demikian. Nah, para pelaku belajar perilaku kasar dari berbagai sumber, termasuk mengamati orang tua dan teman sebaya. Salah satu tafsir ajaran Alkitabiah dan dari media, lelucon, kartun, dan film yang menggambarkan pengendalian dan pelecehan sebagai bagian normal dari hubungan.
Dan kadang-kadang korban bahkan berpikir bahwa mereka adalah penyebab pelecehan. Tetapi ini tidak benar ya. Perilaku korban tidak menyebabkan kekerasan pelaku. Pelaku kekerasan itu yang mengendalikan kekerasan, bukan korbannya. Fakta-fakta ini tidak menyenangkan dan mengingat kita tentang kehancuran dunia tempat kita hidup. Kabar baik dan harapan bagi keluarga masa kini adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Kitab suci menyajikan gambaran benar tentang bagaimana hubungan manusia seharusnya terlihat. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang pengasih, dan relasi yang menciptakan kita untuk berada dalam hubungan dengannya terlebih dahulu, dan kemudian dengan yang lain. Karena kita diciptakan menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Semua hubungan kita harus menjadi cerminan dari Dia dan kasih-Nya. Tentu saja, tidak seperti Tuhan, kita tidak sempurna. Dan karena ketidaksempurnaan ini kita akan berjuang dalam hubungan kita. Oleh karena itu, kita harus mencari bimbingan Tuhan dan untuk anugerah dan kekuatan agar lebih mengasihi, baik hati dan sabar, serta untuk melatih pengendalian diri dalam semua hubungan kita. Tuhan telah menyediakan jalan bagi kita untuk memiliki hubungan yang sehat. Kita dipanggil untuk saling membangun. Ini disebutkan memberdayakan. Ketika kita memberdayakan satu sama lain dalam keluarga, kita membangun kepercayaan yang tinggi dalam hubungan. Ketika kita menyalahgunakan kekuasaan dengan dominasi dan paksaan, kita meruntuhkan kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci dalam proses pemberdayaan. Bagi orang tua yang memberdayakan anak-anak mereka dan mempersiapkan mereka dalam saling ketergantungan dan bertanggung jawab akan memberikan anak-anak mereka keterampilan yang diperlukan untuk hidup sebagai orang dewasa yang sehat dan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Ketika orang tua menggunakan bentuk kekuasaan dan pengendalian yang tidak sehat dengan anak-anak, anak-anak melepaskan diri dari keluarga mereka dan belajar cara-cara negatif menggunakan kekuasaan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, pemberdayaan adalah kasih dalam tindakan, sifat saleh yang harus kita tiru. Jika kita mampu mempraktekkan pemberdayaan dalam keluarga kita, itu akan merevolusi pandangan otoritas di rumah kita. Paksaan dan manipulasi adalah kebalikan dari pemberdayaan. Itu adalah penyimpangan dari kekuatan sejati. Pemberdayaan adalah tentang kebersamaan dan persatuan. Nah, kasih dan anugerah Tuhan memberi kita kekuatan untuk memberdayakan orang lain. Ketika saling memberdayakan terjadi di antara anggota keluarga, masing-masing akan tumbuh secara eksponensial dalam kerendahan hati dan kasih. Sungguh, anggota keluarga akan mulai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan kuasanya dijanjikan kepada kita sewaktu kita berusaha untuk memiliki hubungan sehat. Dewasa ini, banyak orang mendapati diri mereka di luar model hubungan keluarga yang sehat ini. Di rumah-rumah di mana pelecehan telah disusupi, kami mendorong Anda mulai hari ini untuk berusaha membuat rumah tangga dan hubungan Anda bebas pelecehan. Kami memohon Anda untuk mengenali pelecehan dan untuk mencari nasihat dan bantuan profesional sesegera mungkin untuk memulai proses penyembuhan. Langkah ini akan membawa harapan besar bagi keluarga Anda saat ini. Tuhan memberkati.